Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur. Masyaallah, aqultu syukran jazakumullahu khairan ila hadiruna fi majlisina. Nabda majlisina. Hayya naftahu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan menyampaikan kisah tentang kisah nubuat yang ke-31. Kisah ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita bisa mengambil hikmahnya, insya Allah kehidupan kita akan penuh barokah. Kisah ini anak-anak tentang kisah umat-umat yang terdahulu. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memberikan informasi tentang kisah ini kepada kita supaya kita mengambil hikmahnya. Nah, bagaimanakah kisahnya? Kisahnya seperti ini anak-anak. Pada waktu itu ada seorang bapak-bapak. Ada satu orang bapak-bapak ya. Satu orang bapak-bapak, dia setiap harinya seumur hidupnya jarang melakukan kebaikan. Banyak melakukan keburukan. Astagfirullah. Banyak banget keburukan. Suatu ketika orang ini akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya. Orang ini merasa takut. Bagaimana nanti kalau aku mati? Aku mati ketemu Allah, nanti Allah akan menghukumku. Aduh, gimana caranya ini? Dia bingung, mencari cara. Bagaimana nanti kalau mati tidak ketemu Allah? Nah, orang ini mohon maaf ya anak-anak ya, kurang ilmu. Jadi dia itu berpikir kalau mati nanti bisa kabur dari Allah. Padahal kalau mati pasti ketemu sama Allah. Pasti Allah akan bangkitkan. Tapi orang ini bingung, dia takut. Dia tuh takut banget sama Allah. Ketemu Allah tuh takut banget. Kenapa takut? Karena dosanya banyak. Nah, akhirnya orang ini memanggil seluruh anak-anaknya. Dipanggil itu. Wahai anak-anakku, sebentar lagi aku akan meninggal dunia ini. Akan aku wariskan seluruh hartaku kepada kalian. Tapi syaratnya, kalian harus memenuhi permintaanku. Anaknya menjawab, apa itu ayah? Aku ingin ketika aku nanti mati, aku dibakar. Lalu abunya dibuang di bumi, separuhnya dibuang di laut, supaya Allah tidak bisa membangkitkan aku. Ini kata ayahnya ya anak-anak ya. Ini ayahnya kurang ilmu, anaknya juga sama. Malah mentaati orang tuanya yang berbuat salah. Mohon maaf ya anak-anak ya. Pada waktu itu syariatnya ya, dalam kisah ini adalah tidak seperti syariat kita. Jadi mohon maaf ya anak-anak ya. Ustadz ulangi. Maksudnya adalah kalau Islam kan dikubur ya anak-anak ya. Ya harusnya kan bapak-bapak ini kan kalau meninggal ya dikubur. Begitu maksudnya. Bukan malah dibakar itu. Kan kalau dibakar kan nggak boleh, salah kan? Kan dari Nabi Adam alaihissalam cara mengubur manusia kan dikubur, bukan dibakar.
Nah, maksud Ustadz, tadi kan ayahnya ini takut banget kalau ketemu Allah, takut kalau kena hukuman Allah. Nah, dia pikir dengan dibakar jadi abu, abunya dibuang di darat sama di laut, dipikirnya orang ini berpikir, Allah nggak bisa membangkitkan, Allah tidak bisa membangkitkan. Dikiranya seperti itu. Nah, ini kebodohan dari bapak tua ini yang mau mati ini. Anak-anaknya taat. Sebenarnya nggak boleh ya anak-anak ya. Jadi kalau ada perbuatan yang dilarang ya jangan ditaati. Ini kan perbuatan yang dilarang agama, kan nggak boleh, harusnya nggak boleh taat dong ya. Nah, tapi malah anak-anaknya nih taat. Kenapa taat? Karena ingin dapat uangnya. Gitu anak-anak ya. Nah, akhirnya terus anak-anak ini mempersiapkan tempat pembakaran. Si ayah ini takut banget ketemu sama Allah. Dia masih berpikir kalau nanti dibakar, abunya dibuang di laut dan di darat, Allah tidak akan bisa membangkitkan manusia dari abu. Dia mikirnya seperti itu. Setelah itu dibakarlah ini orang tua ini. Ayahnya dibakar setelah meninggal ya anak-anak ya. Ayahnya meninggal, lalu dibakar sama anak-anaknya, lalu abunya dikumpulkan dan dibuang di darat, sisanya dibuang di laut atau di air lah. Nah, lalu anak-anaknya ini kan dapat uang kan ya, dapat uang. Nah, setelah itu anak-anak, Rasulullah SAW menjelaskan kisahnya lagi ya. Ini lanjutan kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan orang yang dibakar tadi. Tadi abunya sudah dibuang tuh di laut, di darat. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangkitkan manusia yang mati itu mudah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bangkit ya bangkit aja. Langsung bangkit orang itu. Begitu dibangkitkan orang itu, kan ini cerita dari Nabi ya. Orang itu dibangkitkan, orang itu bertanya pada Allah, "Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku, ternyata aku ketemu sama Engkau ya Allah." Allah bertanya pada orang itu, "Kenapa engkau membakar dirimu sendiri? Bukankah kalau Islam itu kalau mati ya dikubur? Dari Nabi Adam orang meninggal ya dikubur di tanah. Kenapa engkau membakar dirimu sendiri?" Kata orang ini, "Ya Allah, aku takut pada Engkau ya Allah. Aku takut, aku banyak dosa. Aku masuk neraka, aku takut ya Allah. Makanya aku berpikir, aku bakar aja diriku, biar jadi abu, supaya Engkau tidak bisa membangkitkan aku." Ada, piye ini? Gimana ini? Ini orang bodoh ya anak. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha berkuasa atas semuanya. Mudah bagi Allah membangkitkan itu. Nah, apa kata orang tadi? Aku takut kepadamu ya Allah. Nah, inilah anak-anak. Ustadz akan menceritakan kasih sayang Allah yang luar biasa. Anak-anak pernah dengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya? Punya sifat memaafkan. Ada tadi Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Nah, salah satunya nanti ada sifat Allah yang namanya Maha Pengampun, Ghafur ya, Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni dosanya hamba-hambanya. Nah, orang ini anak-anak bodoh, tidak punya ilmu, tapi punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena rasa takutnya ini pada Allah, Allah mengampuni dosa orang itu. Sehingga orang yang berbuat jahat tadi, Allah ampuni dosanya, ya. Allah ampuni dosanya. Dengan rasa takutnya itu, Allah masukkan orang ini ke surga. Apa artinya anak-anak? Artinya kalau kita memiliki rasa takut pada Allah, itulah yang sebenarnya harus kita miliki anak-anak. Takut pada Allah itu penting anak-anak. Masya Allah ya, Ustadz juga berusaha untuk bagaimana ya supaya kita memiliki rasa takut pada Allah, sehingga ketika suatu saat kita kembali kepada Allah, kita itu bisa memiliki amal yang baik. Kalau bisa, berusahalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takutnya kepada kecoa, kepada semut, kepada belalang.
Ya jangan ke itu. Takut pada Allah Subhanahu wa taala ya. Takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Nah, mari kita ambil hikmahnya ya anak-anak ya. Yang pertama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkuasa membangkitkan manusia dari abu. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mengkafirkan orang yang Islam. Orang ini yang berbuat tadi, yang dibakar tadi, dia masih muslim anak-anak. Dia masih tahu Allah, dia masih nyembah Allah. Cuma dosanya banyak. Walaupun dosanya banyak, dia tetap muslim, tetap Islam. Tidak boleh dikafirkan. Ya. Yang ketiga, kalau kita sebagai anak disuruh melakukan perbuatan yang berdosa, ya jangan mau ya. Ini anak-anak tadi malah maunya jangan diulangi ya seperti itu. Nah, 3 hikmah ini anak-anak. Nah, ada satu lagi, mohon maaf ya anak-anak ya, dapat hikmah lagi nih dari buku ini. Hikmah yang keempat adalah jangan jadi orang yang bodoh. Kalau jadi orang bodoh ya jadinya kayak bapak-bapak tadi, meninggal dibakar supaya tidak dibangkitkan Allah. Padahal salah. Padahal Allah Maha berkuasa. Itu ya anak-anak ya, kisah yang bisa Ustaz Rizky sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ustaz Rizky mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Baik anak-anak, kita tutup ya kisah ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.